Shalom, selamat pagi warga Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Salam jumpa melalui Manna GTM Klasis Makassar pada saat ini. Kita akan mengawali hari ini dengan doa dan kebenaran firman. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memuliakan nama-Mu atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kami semua sehingga sampai saat ini kami sehat selamat. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengawali hari kami dengan doa dan membaca firman. Maka terangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman yang kami dengar dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 15 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pertama-tama kita mengaminkan bersama bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sangat bersukacita. Mengapa? Karena kita menerima kasih karunia Allah yang sangat luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kasih karunia adalah pemberian, diberikan kepada mereka yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Jelaslah bahwa kasih karunia Allah adalah bentuk kebaikan Allah yang berlimpah-limpah kepada orang berdosa, yaitu kita. Lalu apa kasih karunia Allah bagi kita? Pertama dituliskan dalam ayat 11, keselamatan. Allah menyelamatkan kita dari kematian yang begitu mengerikan di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Keselamatan yang kita peroleh adalah kasih karunia dari Allah. Karena dialah yang membawa kita kepada keselamatan itu dan bukan hasil usaha kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima keselamatan tersebut. Hal ini merupakan tahap awal dari kehidupan Kristen. Bahkan keselamatan itu dinyatakan kepada semua orang. Kemudian yang kedua dalam ayat 12 bagian A. Kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Mendidik sama dengan mengajar, melatih, mendisiplin, mengoreksi, membimbing dengan tujuan agar seseorang memahami sesuatu dan melakukannya. Jadi kasih karunia Allah di sini mendidik kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat 12 disebutkan supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa arti fasik? Orang fasik itu bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang biasa orang katakan orang kafir. Orang fasik itu tahu firman, tahu juga kehendak Tuhan, tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, orang fasik adalah orang yang tidak mau dan menolak menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus pernah mengingatkan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kasih karunia Allah mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengambil posisi yang tegas terhadap dosa. Maka ketika kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan, dalam diri kita akan ada dorongan kuat untuk meninggalkan cara hidup yang melawan Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan.
Kemudian kasih karunia Allah di sini mendidik kita untuk hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang. Nampaklah bahwa kasih karunia Allah mendidik kita membangun kehidupan yang baru yang memiliki 3 ciri utama menurut pembacaan: bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berarti mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan, yakni mampu untuk menahan diri terhadap dosa dan memilih untuk melakukan kebenaran firman. Dalam Mazmur 90 ayat 12, di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini, saudara-saudara, bicara tentang introspeksi diri. Orang-orang yang seperti inilah yang akan beroleh kebijaksanaan. Di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, setiap kita harus bisa saling mengevaluasi diri. Karena itu perlu sikap rendah hati seseorang akan yang lain. Dan hal inilah yang Paulus juga ajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bisa kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Adil adalah sebuah tindakan yang benar, yang sesuai dengan standar kebenaran. Allah itu adil sehingga selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Maka kasih karunia Allah mendidik kita juga demikian. Beribadah berarti kita mempersembahkan tubuh dan apa yang kita miliki untuk melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Paulus pernah menasihati Timotius, tentunya juga kita, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, untuk melatih diri menjadi orang yang beribadah selama hidup di dunia ini. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kesempatan hanya satu kali, yaitu selama kita hidup di dunia ini. Jika mati berarti tidak ada kesempatan lagi, maka jadilah pribadi yang beribadah. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 14, kasih karunia Allah dengan menyerahkan diri anaknya yang tunggal bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan dosa serta tidak akan membiarkan kita kembali dalam keadaan itu. Kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan iblis, dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Atas kasih karunia itu, kita diingatkan, kita diminta untuk rajin berbuat baik. Artinya bersemangat dan tekun melakukannya dengan satu, memberitakan bahwa Tuhan itu baik dan berlimpah kasih karunia. 2, menasehati seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu pesan Paulus di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Yang ketiga, meyakinkan orang lain agar menjadi percaya, beriman dalam nama Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada yang beranggapan memberitakan firman itu berguna untuk orang lain, tapi sesungguhnya juga berguna bagi diri kita sendiri, menguatkan dan menyempurnakan iman kepercayaan. Bukankah untuk dapat meyakinkan orang lain, diri sendiri harus terlebih dulu memiliki keyakinan? Di samping itu, kita juga memenuhi panggilan Tuhan, melayani dan memuliakan namanya. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya Tuhan akan materaikan dalam hati kami menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam lingkup Klasis Makassar di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan kiranya
selalu memberkati. Untuk hamba-hamba Tuhan dalam mengemban tugas pelayanan, terlebih di dalam masa pandemi, Tuhan pun yang memberkati. Untuk tim multimedia Klasis Makassar, Tuhan yang memberkati. Berikan kami semua sehat selamat, jaga dan lindungi dari segala bentuk mara bahaya, sakit penyakit, secara khusus di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dengan demikian ya Tuhan, kami tetap ada dalam keadaan sehat selamat untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk proses pemilihan dan persiapan peneguhan penatua dan syamas di jemaat-jemaat Tuhan Gereja Toraja Mamasa. Tuhan bukakan jalan dan mampukanlah kami semua menjalani setiap proses itu di dalam tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka, bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berikanlah damai sejahtera-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami percayakan tubuh, roh dan jiwa kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Mana GTM Klasis Makassar saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.